Halo pembelajar hebat, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi organ gerak yang berkaitan dengan sistem gerak dan mampu menjelaskan cara tubuh kita dapat bergerak. Apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki tulang, sendi, dan otot? Ayo, siapa nih yang tahu jawabannya? Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu dari setiap organ yang berperan penting pada sistem gerak manusia. Pertama, ada rangka. Rangka adalah sekumpulan tulang yang merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia. Karena sifatnya hanya melekat pada otot. Rangka adalah alat gerak pasif yang juga memberikan bentuk tubuh, menopang tubuh, dan melindungi organ-organ tubuh. Nah, adapun fungsi dari rangka adalah pertama, menegakkan tubuh. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh. Ketiga, melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Keempat, tempat melekatnya otot. Dan yang terakhir adalah tempat untuk membentuk sel darah yang baru. Nah, ternyata rangka memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita, khususnya pada sistem gerak manusia. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari rangka. Adapun bagian-bagian rangka yang pertama adalah rangka tengkorak atau rangka kepala. Adapun bagiannya yang pertama adalah tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang pipi. Nah, untuk detailnya, kamu bisa melihat video di atas. Nah, ini adalah bentuk 3D dari rangka tengkorak. Untuk bagian-bagiannya, kamu bisa lihat. Di sana terdapat tulang ubun-ubun, pelipis, pipi, rahang bawah, rahang atas, tulang baji, hidung, dan tulang dahi. Nah, ini dia bagian-bagian dari rangka tengkorak. Nah, bagaimana? Sudah tahu belum organ apa saja yang dilindungi oleh tengkorak? Yang pertama, ada otak. Yang kedua, ada mata. Yang ketiga, ada hidung dan telinga, serta lidah dan gigi. Organ-organ ini sangat penting bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangka badan. Rangka badan dibagi 3, yaitu tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat bentuk 3D dari rangka badan di depan ya. Nah, ini dia rangka badan yang bisa kita lihat di depan adalah rangka badan pada manusia bentuk 3D. Ini dari sisi belakang, sisi samping, dan sisi depan. Dan selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, untuk rangka anggota gerak atas terdiri atas 5 bagian, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Nah, untuk bentuk 3D-nya kita bisa lihat pada video di depan. Selamat menyaksikan ya. Untuk yang berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah yang terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, dan tulang jari kaki. Nah, untuk bentuk 3D-nya bisa dilihat pada video di depan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi itu dia bagian-bagian dari rangka tubuh manusia, yaitu rangka anggota gerak atas, bawah, tengkorak, dan badan. Selanjutnya adalah bagian otot manusia.
pada bagian otot manusia, kita harus mengetahui pertama kali bahwa otot adalah alat gerak aktif yang mampu berkontraksi dan berelaksasi untuk menggerakkan tulang. Kemampuan ini memungkinkan tubuh untuk bergerak, baik itu gerakan sederhana seperti duduk maupun gerakan yang cukup kompleks seperti berlari, karena otot membantu tulang dalam melakukan proses pergerakan. Nah, yang perlu kamu ketahui bahwa otot juga memiliki 3 sifat: kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Adapun maksud dari kontraktilitas adalah bahwa otot memiliki kemampuan untuk memendek dan menghasilkan gaya tarik saat menerima rangsangan dari saraf ataupun hormon. Dan ekstensibilitas berarti bahwa otot memiliki kemampuan untuk merenggangkan atau memanjangkan hingga batas fisiologisnya tanpa rusak. Dan yang terakhir adalah elastisitas, yang berarti bahwa otot memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk dan panjang semula setelah melakukan peregangan dan kontraksi. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama adalah jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dari otot polos. Nah, otot polos merupakan jenis otot yang bekerja secara tidak sadar dan ditemukan di dinding organ dalam tubuh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan organ-organ lainnya. Selanjutnya, ada otot rangka atau otot lurik. Otot rangka atau lurik adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh secara sadar. Dan otot ini adalah otot yang menempel pada tulang. Selanjutnya adalah otot jantung. Nah, untuk otot jantung, jelas letaknya ada di jantung. Dan untuk cara kerjanya, otot jantung bekerja secara otomatis atau tidak sadar karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya adalah organ sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang sehingga tulang dapat bergerak. Perlu kita ketahui bersama, adapun macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah jenis sendi yang memungkinkan salah satu tulang untuk berputar terhadap tulang lainnya yang menjadi poros. Sendi putar lebih fokus pada perputaran satu arah atau dua arah. Sendi putar terletak di tulang leher bagian atas dan pergelangan tangan. Nah, selanjutnya adalah sendi engsel. Sendi ini memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu. Contohnya terdapat pada siku, lutut, dan jari. Fungsinya memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan seperti berjalan dan menggenggam. Selanjutnya adalah sendi geser. Nah, untuk sendi geser, sendi ini memungkinkan gerakan tulang saling bergeser di atas satu sama lain. Contohnya adalah pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi ini memberikan fleksibilitas kecil seperti meluruskan atau memutar tangan dan kaki. Selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi ini memungkinkan gerakan dua arah yaitu maju mundur dan ke samping. Contohnya adalah pangkal ibu jari. Sendi ini memungkinkan ibu jari bergerak bebas yang berperan penting dalam menggenggam dan mencengkeram benda. Selanjutnya adalah sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah namun tidak seluas sendi peluru. Contohnya adalah pertemuan antara tulang pergelangan tangan dan tulang lengan bawah. Sendi ini memungkinkan gerakan seperti menekuk. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya bahu dan pinggul. Sendi ini memberikan jangkauan gerak yang sangat luas seperti mengayunkan tangan. Nah, para pembelajar hebat, untuk lebih jelasnya,
kamu boleh men-scan QR code tentang kerangka manusia, dan di sana kamu bisa melihat lebih jelas bagaimana bentuk 3D dari sistem rangka manusia. Selamat menyaksikan. Dan kalau sudah siap, kamu juga bisa nih untuk tes kemampuan kamu tentang sistem gerak manusia menggunakan QR code yang menggunakan Wayground. Silahkan mencoba. Terima kasih. Semoga kamu memahami materi tentang sistem gerak pada pelajaran IPAS kelas 5 SD. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.